Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2301. Dini hari berikutnya. Langit cerah, angin sepoi-sepoi bertiup, dan seluruh dunia sunyi. Anda bahkan dapat mendengar suara deburan ombak dari pesisir Pulau Jeju. Ini adalah waktu untuk bermimpi, tetapi di halaman kecil dekat laut, lampu menyala. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua mengenakan hanbok putih dan sepatu bot lembut berdiri di pintu. Berdiri di sampingnya adalah Han Zailin yang tampan dengan setelan hitam. "Kakek, kamu kembali, aku akan menunggu di pintu." Petik 2. Han Zailin meyakinkan. Kakek bangun pagi-pagi untuk mandi dan berganti pakaian, dan mengenakan hanbok baru untuk menyambut seorang pemuda yang sangat sulit diterimanya. "Dilin, saya katakan bahwa Anda harus memberikan rasa hormat yang cukup kepada lawan Anda setiap saat." Petik 2. Han Yin tampak serius dan tulus. "Karena dia telah menjadi lawanku, maka aku harus pergi menemuinya." Petik 2. "Kakek, aku hanya tidak mengerti. Tesnya akan dimulai besok. Mengapa kamu mengundangnya untuk sarapan hari ini?" tanya Han Zailin. Masalah ini telah mengganggunya sepanjang malam. Mungkinkah pria itu, dalam hati kakek, benar-benar menganggap ini serius? Begitu kompetisi benar-benar dimulai, itu akan menjadi lawan yang sebenarnya. Petik 2. Han Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia memiliki janggut dan rambut putih, kulitnya kemerahan dan pinggangnya lurus. Bangun pagi ini, tidak ada rasa kantuk. Regimen kesehatan obat tradisional adalah misteri terbesar tubuh manusia. Setelah dikuasai, seseorang dapat memperoleh energi yang besar darinya. Pada zaman kuno, orang yang berkultivasi Tao memperhatikan alkimia, tetapi sebenarnya itu juga merupakan cara pelestarian kesehatan. Mungkin obat-obatan itu tidak bisa membuat orang terbang ke Tao keabadian, tetapi mungkin menggunakannya untuk memperkuat tubuh mereka dan memperpanjang rentang hidup mereka beberapa tahun. Tentu saja, beberapa pil racun yang disempurnakan oleh Taois dengan motif tersembunyi adalah masalah lain. Pada saat ini, bab 2302. Di jalan kecil di sepanjang pantai, lampu mobil datang. Tak lama kemudian, mobil datang ke sisi gedung kecil ini. Ini adalah van hitam dengan pintu terbuka, dan Li Dong dengan pakaian kasual memimpin untuk keluar dari mobil. Kemudian orang lain keluar dari mobil. Bukan Xiao Liu, tapi Tang Liren. Tadi malam Han Yin tidak hanya mengundang Li Dong, tetapi juga Tang Liren. Dia dan Tang Liren adalah kenalan lama, jadi tentu saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mengenang masa lalu. Adapun penerjemah Xiao Liu, Li Dong merasa tidak perlu mengikutinya. Karena bahasa Huaxia Han Yin sangat otentik, dia tidak perlu diterjemahkan sama sekali. "Don tua, ayo, pakai mantel." Petik 2. Li Dong mengambil mantel dari kursi belakang mobil dan menyerahkannya kepada Tang Liren. Meskipun musim saat ini tidak dingin, suhu di sini masih lebih dingin daripada di China. Sekarang agak dingin di pagi hari. Aku tidak kedinginan. Petik 2. Tang Liren tersenyum dan melambai. Pakai dan tetap hangat. Petik 2. Li Dong bersikeras untuk menyerahkannya padanya. Tak berdaya, Tang Liren harus memakainya. Kemudian, tua dan muda berjalan menuju gedung kecil dengan lampu menyala. "Tuan Han, selamat pagi." Dari kejauhan, Li Dong melihat Han Yin menunggu di pintu dan menyapa dengan senyuman. "Selamat pagi." Han Yin tersenyum dan memberi isyarat mengundang kepada Li Dong dan yang lainnya. "Kalian berdua dipersilakan untuk datang sebagai tamu, tolong. Setelah kamu." Li Dong tersenyum. Setelah beberapa percakapan sederhana, Li Dong memiliki afinitas yang lebih kuat untuknya. Bab 2303. Han Yin tidak rendah hati, memimpin jalan terlebih dahulu, dan kemudian Li Dong mengikuti Tang Liren ke halaman, dan Han Zailin menutup pintu halaman di ujung.
Jangan sibuk memintamu untuk sarapan. Petik 2. Han Yin tersenyum dan berkata, saya telah mewariskan harta karun dari zaman keluarga Han saya. Saya, seorang lelaki tua, ingin pamer di depan keduanya. Aku sangat tertarik melihatnya. Li Dong tersenyum. Pasti merupakan hal yang baik untuk diturunkan oleh keluarga Hanmu, dan aku juga ingin melihatnya. Petik 2. Tang Liren juga tersenyum. Tanpa diduga, nafas Tuan Li Dong begitu panjang dan berat di usianya yang masih muda. Kamu pasti seorang ahli bela diri, kan? Han Yin tersenyum. Mendengar ini, Li Dong sedikit terkejut dan bertanya, Tuan Han, bisakah Anda merasakan denyut nadi saya? Napasnya sangat kecil, bahkan master-master tidak bisa merasakannya. Namun, Han Yin hanyalah orang biasa, tetapi dia bisa merasakan napas Li Dong yang tidak bisa dipercaya. Tidak apa-apa, perhatikan saja. Petik 2. Han Yin tersenyum dan melambaikan tangannya. Setiap kali Anda bernapas sangat panjang, dada Anda naik dan turun sangat lambat, dan Anda hampir tidak dapat mendengar napas. Dari sini saja, Anda dapat menyimpulkan bahwa Anda adalah seorang seniman bela diri. Petik 2. Li Dong mengacungkan jempol dengan kagum. Pria tua itu brilian, kamu sangat ahli dalam diagnosis keempat pengobatan Tiongkok. Belajar kedokteran adalah fondasinya. Petik 2. Han Yin berkata sambil tersenyum. Namun, menurut saya, Tuan Han, Anda adalah orang dengan segala macam penyakit. Petik 2. Li Dong berbicara tiba-tiba. Menderita segala macam penyakit, Han Zailin di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Tuan Li Dong, meskipun Anda adalah seorang dokter yang sangat saya kagumi, diagnosis Anda kali ini benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Bab 2304. Kakek saya mengerti seni menjaga kesehatan. Dia tidur lebih awal, bangun lebih awal, dan sering berolahraga. Dia telah sehat selama bertahun-tahun, bebas dari penyakit dan bencana. Petik 2. Bahkan pilek pun jarang. Bagaimana dia bisa menderita berbagai macam penyakit? Tidak hanya Han Zailin, tetapi bahkan Tang Liren memandang Li Dong dengan heran. Dia juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dan keterampilan medisnya berada di puncak pengobatan tradisional. Dilihat dari pemeriksaannya, wajah Han Yin memerah, energinya melimpah, tubuhnya selaras dengan Yin dan Yang, kelima organ dalamnya berfungsi normal, gerakannya nyaman, dan gerakannya lincah. Dia benar-benar tidak terlihat seperti orang sakit. Bahkan Tang Liren berpikir bahwa kondisi fisiknya mungkin tidak sebaik Han Yin. Han Yin menatap Li Dong dan tersenyum. Karena Tuan Li Dong membuat diagnosis seperti itu, pasti ada alasannya, saya ingin mendengar detailnya. Li Dong tersenyum sedikit dan bertanya, bagaimana perasaan orang tua itu akhir-akhir ini? Makan enak dan tidur nyenyak. Han Yin menjawab, betulkah? Li Dong menatap pria tua yang licik itu sambil tersenyum, dan tanpa basa-basi melepaskan penyamarannya yang baik hati. Ketika kamu tahu bahwa aku mengirim orang berkeliling untuk menantang pengobatan Korea, tidakkah kamu akan marah? Ketika rekaman video asli terungkap, bisakah suasana hatimu tetap tenang? Ketika saya berjalan ke mimbar untuk mengumumkan kepada semua orang untuk menantang Anda tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Mata Han Yin sedikit menyipit, dan dia terdiam. Tuan Han, Anda bukan orang bijak, Anda adalah orang tua yang sangat berkultivasi, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda telah keluar dari kebiasaan dan memasuki tempat suci, dan 6 akar itu murni. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, hal-hal duniawi ini masih mempengaruhi emosimu, kan? Pelipis Han Yin mendesak beberapa kali, dan dia dengan cepat memulihkan ketenangannya, tetapi dia masih tidak berbicara. Jika bukan itu masalahnya, Tuan Han tidak akan mengundang saya saat ini. Anda tidak ingin melihat saya, tetapi Anda ingin saya melihat Anda. Petik 2. Li Dong terus tersenyum. Ketika kita bertemu barusan, kamu adalah Xuanbao pertama, dan kemudian kamu berkomentar bahwa aku adalah seorang seniman bela diri,
menunjukkan bahwa keterampilan medismu kuat. Petik 2. Bab 2305. Saya akui bahwa ini adalah taktik psikologis yang sangat cerdas, yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang melembabkan secara diam-diam, tetapi sangat disayangkan bahwa taktik psikologis ini tidak berguna bagi saya. Petik 2. Saya suka menantang yang kuat, untuk dapat melihat rahasia kita yang tidak diketahui secara sekilas. Anda memang seorang dokter yang luar biasa dengan keterampilan medis yang sangat baik. Petik 2. Namun, ini hanya akan membuatku lebih bersemangat dan lebih menantikannya. Aku berharap bisa mengalahkanmu secara langsung di medan perang. Li Dong menunjuk ke wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, ketika kamu mendengar kata-kata ini dan melihat wajahku lagi, bagaimana perasaanmu? Apresiasi dan kemarahan. Han Yin tampak jujur dan otentik. Dia bersyukur bahwa ada jenius medis seperti itu di dunia. Dia bahkan kesal karena jenius ini bukan dari Korea, tetapi di negara lain. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa mereka sekarang adalah saingan. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada kemarahan, kan? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Ya. Petik 2. Han Yin mengangguk. Kemarahan adalah penyakit. Li Dong memberikan kesimpulannya sendiri. Han Yin membuka mulutnya, terdiam. Karena marah memang penyakit. Pepatah Cina lainnya mengatakan, heart white body fat, yang berarti bahwa jika Anda dapat mempertahankan suasana hati yang bahagia, Anda dapat membuat tubuh Anda menjadi gemuk. Petik 2. Li Dong berkata dengan serius. Ada kalimat lain yang lebih gamblang, yang disebut tertawa senyum, kurang dari 10 tahun. Kata-kata ini semua membuktikan pentingnya dan pengaruh emosi pada tubuh kita. Petik 2. Kemarahan, ketegangan, kecemasan, ketakutan, dan emosi buruk lainnya adalah musuh kesehatan kita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kanker, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, hipertiroidisme, migrain, dan diabetes semuanya terkait dengan faktor psikologis. Han Yin sedikit mengernyit. Kata-kata Li Dong baik-baik saja, jadi dia tidak bisa membantahnya. Han Zailin tertawa. Bab 2306. Apa hubungannya ini dengan kakekku? Apakah karena dia marah, jadi kamu harus menghitung kemungkinan penyakit ini di kepalanya? Dia mendengus dingin. Kalau begini, terlalu sepele. Kalau dokter memperlakukan pasien seperti ini, mereka akan menceritakan semua kemungkinan penyakitnya. Lalu, apakah pasien masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Mungkinkah mereka harus bertahan hidup setiap hari dalam ketakutan? Nah, sekarang aku akan mendiagnosisnya berdasarkan tubuh kakekmu. Petik 2. Li Dong tidak marah karena sinisme Han Zailin, dan berkata sambil tersenyum. Tolong. Han Yin tampak penuh harap. Dia juga ingin tahu berapa banyak kuas yang dimiliki Li Dong. Karena tubuhnya sendiri sangat jelas untuk dirinya sendiri, dia benar-benar dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit serius. Seperti yang Han Zailin katakan tadi, kamu selalu mengerti bagaimana menjaga kesehatanmu, dan kamu selalu bisa menjaga pikiran tetap tenang, tidak terburu-buru atau tidak sabar, kan? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Bagus. Petik 2. Han Yin mengangguk. Saya pikir saya masih memahami pemeliharaan kesehatan, dan saya masih memiliki tingkat tekad tertentu untuk mengendalikan emosi saya. Petik 2. Dia mengatakannya tanpa niat untuk sengaja membuat masalah atau menipu. Di depan ahli medis seperti Li Dong, mereka memiliki pandangan yang jelas tentang kondisi fisik Anda. Ini adalah hal yang sangat normal. Anda harus tahu bahwa terkadang masalah yang tidak terdeteksi oleh alat medis canggih dapat ditemukan hanya dengan beberapa pandangan di depan ahli medis. Karena kamu berada dalam keadaan tenang untuk waktu yang lama, itu tidak cocok untuk gerakan besar. Sebuah gerakan pasti akan menyebabkan kamu kehilangan kendali atas emosimu dan kehilangan akal sehatmu. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah, kamu telah tidur dengan gelisah beberapa malam ini, kan? Bagus.
Han Yin tertegun sejenak dan mengangguk. Dia memang tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Lalu aku bertanya padamu, apakah insomnia itu penyakit? Tanya Li Dong. Ya, Han Yin terkejut lagi, dan mengangguk dengan senyum masam. Bab 2307. Karena keterampilan medisnya, insomnia memang penyakit. Meskipun hanya penyakit ringan, itu juga penyakit. Bagus sekali, ini salah satunya. Li Dong berkata. Dia melihat ke leher Han Yin dan berkata dengan suara yang dalam. Sejak saya melihat Anda, saya perhatikan bahwa meskipun Anda mendukung dengan kuat, ketika leher Anda berputar, itu masih sedikit kaku. Petik 2. Ketika kamu memimpin, kamu memutar lehermu secara tidak wajar. Jika aku tidak salah mendiagnosis, kamu menjadi kaku tadi malam, kan? Bagus. Han Yin mengangguk. Matanya penuh kekaguman. Bahkan Han Zailin tidak memperhatikan detail seperti ini, Tang Liren juga tidak memperhatikan, tetapi Li Dong memperhatikannya. Kehati-hatian ini benar-benar langka. Oke, kalau begitu aku bertanya padamu, leher kaku, apakah itu sakit? Li Dong bertanya lagi. Ini sakit. Han Yin menghela nafas lagi dan mengangguk. Mendengar ini, senyum di wajah Han Zailin benar-benar menghilang. Dia menatap Li Dong tidak percaya, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia tidak bisa melihat rahasia di tubuh kakeknya, tapi Li Dong bisa melihat semuanya. Orang ini terlalu luar biasa, bukan? Cedera pada tulang belakang leher pasti akan menyebabkan kelelahan. Lalu, apakah kelelahan itu penyakit? Li Dong bertanya lagi. Ini sakit. Han Yin mengangguk lagi. Tulang belakang leher adalah tulang punggung manusia. Kerusakan tulang belakang pasti akan menyebabkan hilangnya penglihatan, kehilangan nafsu makan, aliran darah yang buruk, kerusakan pada 5 organ dalam, ketidakseimbangan antara yin dan yang. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, hanya karena ketidakseimbangan yin dan yang ini, berapa banyak penyakit yang dapat ditimbulkan dalam tubuh manusia. Itulah mengapa saya katakan bahwa Anda menderita berbagai macam penyakit. Han Yin membuka mulutnya, masih terdiam untuk membantah, benar-benar terdiam. Tang Liren di sampingnya juga benar-benar terkejut. Bab 2308. Tentu saja dia tahu bahwa Li Dong membuat alasan seperti itu karena serangan baliknya terhadap taktik psikologis Han Yin. Namun, dia tidak menyangka bahwa Li Dong hanya menyimpulkan dari emosi Han Yin bahwa Han Yin menderita segala macam penyakit. Selain itu, kesimpulan Li Dong masih cukup beralasan, dan tidak mungkin untuk menyangkalnya. Meskipun Han Yin tahu bahwa penyakit Li Dong agak mengkhawatirkan, penyakit ini nyata. Karena menurut pengobatan tradisional, inilah penyebabnya. Jika penyebab penyakit tidak diberantas, akar penyakit akan tumbang. Meskipun semua penyakit ringan, itu nyata, dan beberapa masalah kecil yang tidak diperhatikan orang biasa semuanya dihitung oleh Li Dong. Meskipun Li Dong sedikit tidak tahu malu, bajingan, dan bahkan licin dalam melakukannya, dia benar-benar mampu. Denyut nadinya terlalu halus, terlalu tepat, dan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Han Yin benar-benar yakin, dia menoleh ke Li Dong dan berkata dengan serius. Tuan Li Dong berkata bahwa diagnosisnya sangat akurat, dan saya yakin. Untuk satu sama lain, Li Dong tersenyum. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk bisa meyakinkan orang tua ini. Jika Anda berbicara omong kosong, itu hanya akan meninggalkan percakapan. Namun, ada pepatah dalam pengobatan Tiongkok bahwa Ye Ziqiu mengatakan bahwa selama dia menemukan bahaya tersembunyi pada pasien, dia dapat menyimpulkan semua penyakit di tubuhnya. Misalnya, apa penyebab seseorang sakit perut? Bukan hanya karena sakit perut, mungkin karena makan sesuatu yang najis, atau ada masalah dengan organ tubuh mana. Kemudian, menurut metode pengobatan Cina, perlu untuk menghilangkan racun makanan atau masalah organ. Hari ini, itu benar-benar membuka mata saya. Petik 2. Han Zailin mengagumi keasliannya. Dia akhirnya mengerti bahwa memang ada kesenjangan besar antara dirinya dan Li Dong.
Saya akhirnya mengerti mengapa kakek sangat menghargai satu sama lain. Karena lawannya benar-benar lawan yang sangat kuat dan terhormat. Ini adalah sistem pengobatan Tiongkok dan dasar teoretis untuk keberadaannya. Petik 2. Bab 2309. Li Dong berkata dengan serius. Pengobatan Korea telah mempelajari kerangka, kulit dan daging, tetapi belum mempelajari ki darah, dan ki darah ini adalah hasil dari penelitian dan latihan yang melelahkan oleh banyak orang bijak. Petik 2. Ini bukan kekuatan satu orang, atau kekuatan suatu negara, tetapi hasil dari upaya bersama dari banyak orang dan generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sudah diberi pelajaran, Han Zailin mengangguk dan berkata dengan serius. Kami juga bekerja keras. Obat Korea juga akan membentuk sistemnya sendiri, dan kerangkanya sendiri akan menjadi daging dan darah. Li Dong mengangguk dan berhenti melanjutkan topik ini. Dia memandang Han Yin dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Han, bisakah kami pergi dan mengagumi bayi Anda sekarang? Tentu. Han Yin tersenyum dan mengangguk, membuat isyarat undangan. Tolong. Semua orang mengganti sandal mereka di pintu, dan kemudian memasuki ruang tamu. Kemudian dia memasuki ruang kerja Han Yin. Li Dong melihat sekeliling dan harus mengakui bahwa lelaki tua ini memiliki selera yang sangat bagus. Hal-hal yang ditempatkan dalam penelitian ini adalah tahun-tahun baru, dan semuanya adalah hal-hal yang disukai orang-orang elegan. Misalnya, beberapa porselen biru dan putih, beberapa lukisan dan kaligrafi, del. Ada juga 2 baris rak buku, Li Dong meliriknya, sebagian besar buku di atasnya adalah buku tentang pengobatan tradisional. Li Dongzeng mengaguminya, ketika Han Yin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk tempat di rak buku. Bunyi suara klik, suara mekanisme keluar, dan deretan rak buku tiba-tiba bergerak ke samping. Wow, rak buku menjauh, dan sebuah pintu baja perak muncul. Han Yin berjalan dan memasukkan deretan angka yang panjang pada kunci kode pintu baja, dan kemudian pintu baja itu terbuka secara otomatis. Tolong, Han Yin mengundang sambil tersenyum. Bab 2310. Li Dong dan Tang Liren saling berpandangan, lalu berjalan masuk bersama. Ini adalah ruangan gelap dengan dekorasi antik. Li Dong sangat menyukai jenis dekorasi ini. Aku tidak akan menjualnya lagi, sayang, ini dia. Petik 2. Ketika Han Yin berbicara, dia berjalan ke sebuah benda besar. Benda besar ini ditutupi dengan sepotong sutra emas. Semua orang adalah mahasiswa kedokteran, jadi kamu pasti sangat tertarik dengan bayi ini, dan, ngomong-ngomong, ini ada hubungannya dengan Huaxiamu. Li Dong melihat benda mirip manusia ini, yang berdiri tegak hampir 2 meter, dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah sedikit penasaran. Petik 2. Dan Tang Liren, ini bijaksana, sepertinya dia sudah tahu apa ini. Di bawah tatapan penasaran Li Dong, Han Yin tersenyum sedikit dan tiba-tiba mengangkat salah satu sudut sutra. Kemudian, seorang pemuda perunggu muncul di depan matanya. Pada pandangan pertama, saya pikir itu adalah prajurit terakota dari dinasti Qin. Namun jika dilihat lebih dekat, ternyata ada lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pria perunggu ini. Pria perunggu akupuntur. Pupil Li Dong tiba-tiba menyusut seukuran jarum, berseru. Benarkah? Bagaimana hal ini bisa terjadi padamu? Untuk bronzer akupuntur, siapapun yang telah mempelajari pengobatan Cina tahu apa itu. Dapat dikatakan bahwa selama Anda adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok, Anda menginginkan hal ini dalam mimpi Anda. Aku tahu kamu sangat berpengetahuan, kali ini aku ingin mengujimu. Petik 2. Han Yin tersenyum dan berkata, apakah menurutmu pria perunggu ini asli atau palsu? Apa yang benar dan apa yang salah? Li Dong tidak berbicara, tetapi melihatnya dengan seksama. Mengenai informasi tentang pria perunggu akupuntur dan moksibusi, dia masih mendengarnya dari tuannya, serta dari catatan di beberapa buku kuno. Sosok perunggu akupuntur dan moksibusi di depan Anda setinggi lebih dari 1 meter, dengan aura luar biasa dan kehidupan yang hidup,
sangat mungkin menjadi salah satu dari dua sosok perunggu dalam rumor. Anda tahu, patung perunggu akupuntur dan moksibusi dibuat pada dinasti Song. Setelah dia hidup, seseorang ditempatkan di rumah sakit Tai dari dinasti Song untuk mengamati para dokter. Bab 2311. Yang lainnya ditempatkan di Aula Renji Kuil Daisangoku di Tokyo. Belakangan, kerajaan raja menyerbu dengan agresif, dan di antara objek utama yang harus direbut adalah dua ahli akupuntur perunggu ini. Namun, aneh bahwa generasi ilmuwan penelitian selanjutnya tidak menemukan catatan dua pria perunggu akupuntur dan moksibusi dalam sejarah kerajaan Jin. Lantas, kemanakah pria perunggu akupuntur dan moksibusi yang telah menghilang selama ratusan tahun itu? Apakah mereka masih ada di dunia ini? Jika masih ada, apakah yang di depannya ini salah? Satunya, Han Yin menggunakan pria perunggu dengan akupuntur dan moksibusi ini untuk mempertimbangkan Li Dong, hanya untuk melihat apakah dia dapat mengatakan bahwa pria perunggu dengan akupuntur dan moksibusi ini adalah salah satu dari dua karya asli dari dinasti Song, atau tiruan. Jika patung perunggu akupuntur dan moksibusi ini benar-benar salah satu dari dua karya otentik di dinasti Song, maka nilai penelitiannya benar-benar terlalu besar. Jika diukur dengan uang, bisa dikatakan tak ternilai harganya. Li Dong mendekati beberapa pria perunggu, dia dengan hati-hati menyentuh panca indera, anggota badan, dan tulang punggung pria perunggu dengan tangannya, dan dengan hati-hati memperhatikan posisi berbagai titik akupuntur pada tubuh pria perunggu. Tidak hanya itu, Li Dong juga dengan cermat mengamati struktur bagian dalam melalui titik-titik akupuntur pada patung perunggu tersebut. Bukan hanya Li Dong yang kaget dengan sosok perunggu ini, tapi Han Zailin juga kaget. Karena selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat bayi kakek ini. Dia tahu bahwa keluarga Han memiliki pusaka keluarga, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya, dia sangat bersemangat. Tang Liren juga terkejut. Dia sangat tahu pentingnya pria perunggu akupuntur dan moksibusi untuk pengobatan huaksia, dan saat ini dia juga terobsesi dengan kekaguman. Han Yin mundur 2 langkah, melihat orang-orang ini dikejutkan oleh bayinya, dengan rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Li Dong memeriksa untuk waktu yang lama, 10 menit penuh. Dia bahkan berjongkok untuk memeriksa jari kaki pria perunggu itu. Untuk waktu yang lama, dia berdiri, menatap Han Yin dengan mata cerah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini asli." Ketika dia mengatakan ini, Li Dong merasa sangat rumit. Harta karun negara saya sendiri telah menjadi koleksi orang lain, yang benar-benar tidak nyaman. Oh, bagaimana mengatakannya? Han Yin bertanya sambil tersenyum. Bab 2312. Pertama, warna pria perunggu ini asli. Petik 2. Li Dong menunjuk ke Tong Rendao. Kedua, tidak satu pun dari 354 titik akupuntur di tubuhnya yang salah, dan namanya tidak ketinggalan. Petik 2. Ketiga, di tubuh pria perunggu ini, ada organ dan tulang kayu yang diukir. Organ internal ini diukir untuk hidup oleh pengrajin. Petik 2. Oleh karena itu, pria perunggu akupuntur dan moksibusi dapat digunakan tidak hanya dalam akupuntur, tetapi juga dalam anatomi, yang hampir 800 tahun lebih maju dari anatomi barat. Petik 2. Keempat, aku bisa merasakannya, itu nyata. Mendengar ini, Han Yin menatap Li Dong dengan kagum. Dia mengangguk penuh kemenangan dan berkata sambil tersenyum, "Jika ini masalahnya, apakah kiasan menembus Merkuri keluar darinya juga benar?" Itu benar. Petik 2. Li Dong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Angka perunggu ini awalnya digunakan untuk penilaian dokter kuno. Sebelum ujian, pemeriksa akan mengisi patung perunggu dengan merkuri." Petik 2. Jarum perak yang digunakan oleh para kandidat relatif tebal. Jika titik akupuntur akurat dan kekuatannya cukup, merkuri akan mengalir keluar di bawah aksi tekanan. Bagus. Apresiasi di mata Han Yin bahkan lebih kuat. Dia menatap Li Dong secara langsung dan berkata sambil tersenyum,
Wawasan Anda sedalam rumor, jika demikian, mengapa tidak bergabung dengan kompetisi ini? Bagaimana mengatakan? Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Ada 354 titik akupuntur pada pria perunggu ini. Kami berdua menusuk dengan jarum perak. Pada akhirnya, yang dengan angka paling tepat menang. Bagaimana? Han Yin membuat saran ini sambil tersenyum. Dia telah mempelajari pengobatan Korea dan pengobatan Cina sepanjang hidupnya. Orang lain tahu bahwa dia adalah seorang dokter jenius di Korea, tetapi hanya sedikit orang yang tahu apa yang terbaik darinya. Bahkan Tang Liren dan bahkan Han Zailin tidak tahu apa yang terbaik darinya. Faktanya, apa yang terbaik dari Han Yin adalah akupuntur dan moksibusi. Pria perunggu akupuntur dan moksibusi ini telah berhubungan dengannya sejak dia masih muda, dan dia telah berlatih dengan jarum perak selama beberapa dekade. Inilah keahliannya, jadi dia membuat saran ini untuk mengalahkan Li Dong di depan umum. Bab 2313. Tidak mungkin, meskipun tidak tahu malu untuk melakukannya, tetapi dia harus melakukannya. Karena dia tidak mampu untuk kalah. Dia harus memenangkan Li Dong, dan hanya dengan cara ini pengobatan Korea dapat memiliki masa depan. Kalau tidak, jika dia kalah dari Li Dong, puluhan juta orang di Korea Selatan akan kehilangan kepercayaan mereka. Dan pengobatan Korea tidak akan mampu mengangkat kepalanya di depan pengobatan Tiongkok selama beberapa dekade. Ini adalah hasil yang tidak bisa diterima oleh Han Yin. Tentu saja, Han Yin mengundang Li Dong untuk datang karena sarapan bersama. Tujuannya adalah untuk menunjukkan harta ini di depan Li Dong, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membuat saran ini. Dia percaya bahwa seseorang yang sebangga Li Dong pasti tidak akan menolak lamarannya. Mendengar kata-kata Han Yin, Li Dong tiba-tiba tertawa. Dalam hal ini, maka saya akan mengambil keuntungan. Petik 2. Li Dong masih muda, kebugaran fisiknya mencapai puncaknya, dan teknik akupuntur dan moksibusi sangat cepat. Tentu saja, dia lebih murah daripada Han Yin yang lebih tua. Sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Han Yin tersenyum dan berkata, teknik akupuntur yang saya bicarakan memiliki prasyarat. Petik 2. Syarat apa? Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Kedua belah pihak harus ditutup matanya, jahitannya buta. Han Yin berkata sambil tersenyum. Jarum buta. Mata Li Dong sedikit menyipit, tapi segera dia mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji padamu. Ya, berani. Petik 2. Apresiasi di mata Han Yin akan meluap, semakin dia mengagumi pemuda ini. Saya sekarang sangat menantikan ujian dengan Anda besok. Petik 2. Bab 2314. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum, lalu dia memikirkan satu hal dan mengurangi senyumnya. Meskipun ini adalah kompetisi, jika hanya seperti ini, maka itu tidak ada artinya. Mengapa kita tidak menambahkan banyak hadiah dan masing-masing mengeluarkan satu harta sebagai taruhan? Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Han Yin dengan mata panas, karena takut dia tidak akan setuju. Han Yin terkejut, dan tiba-tiba mengerti. Dia tertawa dan menunjuk pria perunggu dengan akupuntur dan moksibusi. Jika saya tidak salah menebak, Anda pasti menyukai bayi saya, kan? Bagus. Li Dong mengangguk, sedikit malu dan asli. Jika kamu kalah, berikan pria perunggu akupuntur dan moksibusi ini kepadaku, itu akan dianggap sebagai pemilik aslinya, kan? Meskipun ini tidak tahu malu untuk dikatakan, Li Dong memang menginginkan pria perunggu ini. Jika dia bisa mengambil kembali pria perunggu ini, itu akan menjadi sangat penting. Yah, jika aku kalah, aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Han Yin tersenyum dan mengangguk tanpa ragu. Tapi, bagaimana jika saya menang? Apa yang akan Anda berikan kepada saya? Meskipun saya lebih tua, saya belum cukup umur untuk bingung. Petik 2. Jika hal-hal yang kamu keluarkan tidak setara dengan pria perunggu ini, transaksi ini tidak akan dihitung.
Petik 2. Li Dong tidak langsung menjawab pertanyaannya, tapi setelah memikirkannya, dia bertanya. Apakah Anda memiliki grafik akupuntur dan moksibusi? Sejak zaman kuno, siapapun yang mempelajari pengobatan Tiongkok tahu bahwa orang perunggu akupuntur hanya dapat mengerahkan nilai terbesar mereka jika disertai dengan diagram akupuntur dan moksibusi. Tidak. Petik 2. Han Yin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kasihan dan keaslian. Saya juga tahu bahwa bagan akupuntur dan moksibusi dan manusia perunggu akupuntur adalah bagian yang tidak terpisahkan. Hanya dengan mengikuti titik-titik akupuntur pada bagan akupuntur dan moksibusi, manusia perunggu dapat benar-benar memainkan perannya. Sayangnya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Jika ada buku akupuntur dan moksibusi, dia tidak akan setuju dengan usulan Li Dong barusan. Karena bagan akupuntur, nilai pria perunggu akupuntur akan berkali-kali lipat, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Bab 2315. Jika tidak ada bagan akupuntur dan moksibusi, maka patung perunggu akupuntur Anda hanya dapat dianggap sebagai karya seni, atau, dengan kata lain, barang antik. Petik 2. Li Dong langsung mendevaluasi nilai pria perunggu akupuntur dan moksibusi, lalu dia melanjutkan. Tapi, yang aku keluarkan adalah bayi sungguhan. Apa itu? Apa yang lebih berharga dari patung perunggu kakekku? Bahkan jika kamu membelinya sebagai karya seni, kamu bisa menjualnya dengan miliaran, kan? Han Zailin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pernahkah Anda mendengar tentang Tai Shenzhen? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Jarum ajaib Tai. Han Zailin tampak kosong. Jelas, dia tidak tahu apa itu jarum ajaib Tai. Tapi mata Han Yin memadat, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja saya tahu bahwa jarum Tai Shen adalah metode akupuntur paling ampuh dalam pengobatan tradisional, tetapi telah hilang selama ratusan tahun. Saya tidak tahu apa maksud Tuan Li Dong dengan ini. Karena aku tahu cara menjahit. Petik 2. Li Dong tersenyum. Apa? Murid Han Yin tiba-tiba menyusut dan bertanya dengan kaget. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu tahu Tai Shenzhen? Dampak dari kata-kata Li Dong barusan padanya hampir seperti gempa bumi. Ya, saya tahu Tai Shenzhen. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, jika saya kalah dari Anda, saya akan memberikan teknik jarum ini kepada Anda, bagaimana? Apakah teknik jarum saya layak untuk pria perunggu ini? Harus dikatakan bahwa jarum Tai Shen Li Dong bahkan lebih berharga daripada manusia perunggu akupuntur. Karena jarum ajaib Tai terlalu kuat, jika Anda mempelajarinya, Anda bahkan dapat menyelamatkan yang sekarat dengan menggunakan metode jarum ini. Dan ahli akupuntur perunggu adalah benda mati, bagaimanapun juga tidak dapat dibandingkan dengan jarum Tai Shen yang dapat digunakan secara fleksibel. Selain itu, jarum ajaib Tai dapat diturunkan dari generasi ke generasi, dan manusia perunggu dapat rusak. Tentu saja, dalam pikiran Li Dong, jarum Tai Shen tentu penting, tetapi pria perunggu akupuntur dan moksibusi juga sangat penting. Bab 2316. Di mata orang asing, benda ini mungkin hanya harta biasa, tetapi di hati orang Tionghoa, makna yang diwakilinya tidak ada bandingannya dengan apapun. Karena itu, Li Dong tidak ragu untuk mengambil jarum ajaib Tai sebagai taruhan. Mendengar ini, Tang Liren tiba-tiba menjadi cemas. Li Dong, pikirkan dua kali. Meskipun Tang Liren juga percaya bahwa pria perunggu akupuntur sangat penting, dalam pikirannya, Tai Shenzhen tidak diragukan lagi lebih penting. Karena Tai Shenzhen dapat membuat pengobatan Tiongkok lebih kuat, yang tak tertandingi oleh apapun. Ini dapat membawa perubahan luar biasa yang tak tertandingi pada pengobatan tradisional Tiongkok, yang tidak dapat dibandingkan dengan praktisi akupuntur perunggu dan moksibusi. Dan Li Dong sekarang ingin menggunakannya sebagai taruhan, tentu saja Tang Liren cemas.
Bagaimana jika Anda kalah? Jika kalah, pengobatan Korea akan mendapatkan jarum ajaib Tai, yang akan menjadi ancaman fatal bagi industri pengobatan Tiongkok. Li Dong melambaikan tangannya padanya dan memberi isyarat kepada Tang Liren untuk tidak khawatir. Dia menatap Han Yin dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana? Han Yin tergoda. Pikirannya sama dengan Tang Liren. Meskipun pria perunggu akupuntur sangat berharga, itu tidak membuat pengobatan Korea lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah menganggapnya sebagai taruhan. Tapi Tai Shenzhen baik-baik saja. Begitu pengobatan Korea mendapatkan metode akupuntur ini, itu akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, dan akhirnya bahkan melampaui pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah godaan yang tidak bisa dia tolak. Han Yin mengendalikan suasana hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda tahu teknik akupuntur ini? Poin ini harus dikonfirmasi. Dia takut Li Dong akan mengatakan hal-hal seperti itu tanpa pandang bulu, dan menginginkan serigala putih sarung tangan kosong. Lalu aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Li Dong tersenyum. Oke. Bab 2317. Mata Han Yin berbinar, dan kemudian ke Han Zailin Dao. Dilin, pergi, bawa sekotak jarum perak ke sini. Suaranya penuh dengan kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Tidak mungkin, itu jarum ajaib Tai. Han Yin tidak pernah membayangkan bahwa dalam hidupnya, dia benar-benar bisa melihat jarum ilahi Tai yang legendaris dengan matanya sendiri. Han Zailin masih belum bisa memahami kegembiraan Han Yin, tapi dia tidak banyak bicara dan pergi untuk mengambil jarum perak dengan patuh. Segera, Han Yin mengambil sekotak jarum perak. Selain itu, racunnya dihilangkan. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan berterima kasih padanya, dan mengambil jarum perak dari tangan Han Zailin. Dia mengeluarkan jarum perak yang lebih tebal dan tersenyum pada Han Yin. Aku katakan sebelumnya bahwa kamu tidak tidur nyenyak beberapa hari ini, dan lehermu kaku tadi malam. Lalu aku akan menggunakan Tai Shenzhen untuk mengobatimu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Petik 2. Han Yin mengangguk penuh harap. Kemudian, Li Dong menjalankan mesin Qi, memegang jarum perak, dia menusuk leher Han Yin dengan tiba-tiba. Jarum perak itu langsung ditusukkan ke titik akupuntur di belakang leher Han Yin. Tekniknya sangat tepat dan sangat cepat. Tang Liren, yang berada di sebelahnya, mau tak mau berseru saat melihat teknik seperti itu. Ini teknik yang sangat cepat, layak menjadi jarum ajaib Tai. Petik 2. Meskipun Han Zailin masih tidak tahu apa itu jarum Tai Shen, dia juga bisa melihat bahwa teknik akupuntur Li Dong saja tidak sebanding dengannya. Begitu menakjubkan. Wajah Han Yin tenang, seolah tidak merasakan penetrasi jarum perak sama sekali. Setelah beberapa saat, matanya penuh kejutan. Hei, kenapa ada aliran panas yang menjalar di sekitar leherku? Apakah ini jarum Tai? Ya. Petik 2. Li Dong menjawab sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sangat nyaman. Petik 2. Han Yin tampak santai. Panasnya menjalar di leherku. Ini lebih nyaman daripada pijatan. Bagaimana cara melakukannya? Karena kamu tahu jarum ajaib Tai, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa metode jarum ini menggunakan udara untuk mengangkut jarum. Petik 2. Li Dong tersenyum. Kalau begitu, prasyarat pertama untuk mempelajari Tai Shenzhen adalah menjadi seniman bela diri dan memiliki mesin Qi. Han Yin bertanya. Bagus. Petik 2. Li Dong memutar jarum perak sambil menjawab. Mendengar ini, mata Han Yin memancarkan rasa kehilangan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bab 2318. Yang mengatakan, saya tidak punya harapan untuk mempelajarinya dalam hidup saya. Sulit. Petik 2. Li Dong mengangguk dengan jujur. Namun, jika Tuan Han Zailin bisa berlatih bela diri lebih awal, dia sangat mungkin untuk berlatih mesin Qi. Dia masih memiliki kesempatan. Petik 2. Han Yin sudah sangat tua, dan fungsi tubuhnya akan mencapai batasnya,
hampir tidak mungkin bagi orang tua dalam keadaan ini untuk berlatih mesin pernapasan. Jika memungkinkan, Li Dong akan mengajarkan Tai Shenzhen kepada Tang Liren, generasi tua dokter pengobatan Tiongkok. Han Yin mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya barang-barang lama kita tidak lagi berguna, dan seluruh dunia akan menjadi milik kaum mudamu. Petik 2. Han Yin tidak peduli bahwa dia tidak bisa mempelajari teknik jarum ini. Menurutnya, selama generasi muda memiliki kesempatan, itu sudah cukup. Segera, Li Dong menutup jarumnya. Dia mengeluarkan jarum perak dari leher Han Yin dan berkata sambil tersenyum. Tuan Han, bagaimana perasaanmu sekarang? Han Yin membalikkan lehernya dan segera mengacungkan jempol pada Li Dong. Luar biasa, apakah ini kekuatan Tai Shenzhen? Luar biasa. Saya merasa jauh lebih baik sekarang, dan leher saya tidak sakit sama sekali. Petik 2. Pada saat ini, dia sepenuhnya percaya pada pertemuan Li Dong dengan Tai Shenzhen. Karena dia telah terkena pengobatan tradisional selama beberapa dekade, dia belum pernah mendengar tentang teknik akupuntur yang dapat mencapai efek seperti itu. Akupuntur dan moksibusi beberapa menit saja ternyata bisa membuat penderita leher kaku sembuh total, dan juga bisa menguatkan semangat dan tenaga. Efek ini luar biasa. Ini hanya untuk pediatri. Petik 2. Li Dong tersenyum tulus. Kekuatan jarum ajaib Tai bahkan lebih kuat. Apakah Anda tidak melihat operasi yang saya lakukan di Milan? Jarum ajaib Tai yang saya gunakan saat itu. Petik 2. Bagus. Han Yin mengangguk dan menatap lurus ke mata Li Dong dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalau begitu sudah beres. Dalam kompetisi antara aku dan kamu, jika kamu menang, aku akan memberimu pria perunggu akupuntur dan moksibusi ini, dan jika aku memenangkanmu, kamu akan mengajari kami Tai Shenzhen. Ini adalah pertaruhan, bahkan jika itu berisiko, itu masih sepadan. Sebuah kata diselesaikan. Li Dong tersenyum. Sebuah kata diselesaikan. Apakah kamu benar-benar ingin bertaruh dengannya? Tang Liren berjalan di samping Li Dong dan mau tak mau bertanya. Dia tidak menanyakannya sekarang di kediaman Han Yin, termasuk saat sarapan. Sekarang dia akhirnya tidak bisa tidak bertanya. Tidak mungkin, taruhan antara Li Dong dan Han Yin terlalu penting. Jarum ajaib Tai. Jika Anda kalah, pengobatan Korea akan memiliki Tai Shenzhen, yang tentunya berdampak besar bagi industri pengobatan Tiongkok. Bab 2319. Apalagi jika dia kalah, Li Dong pasti akan hancur jika masalah ini dikembalikan ke Tiongkok. Media domestik itu pasti akan melaporkannya, dan mata-mata internet itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini dan memecat Li Dong dengan ganas. Dia benar-benar akan kehilangan reputasinya. Dengan cara itu, dia tidak akan bisa lagi memimpin pengobatan Tiongkok ke dunia. Dengan cara itu, masa depan pengobatan Tiongkok akan sepenuhnya berakhir. Kamu harus bertaruh. Li Dong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Anda harus tahu betapa pentingnya pria perunggu itu bagi negara kita, dan permainan ini telah menarik terlalu banyak perhatian orang. Petik 2. Tidak peduli apakah itu pejabat atau sektor swasta, mereka telah menaruh terlalu banyak harapan pada kita. Saya tidak bisa lagi mundur, dia juga tidak bisa mundur. Justru karena inilah dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengusulkan jarum buta. Tes. Petik 2. Pokoknya, pria perunggu itu, aku harus membawanya pulang. Petik 2. Jika dia tidak tahu berita tentang pria perunggu ini, Li Dong tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Tapi karena dia tahu itu, dia harus mengambilnya kembali. Ini adalah hasil terbaik untuk dapat mengalahkan lawan secara langsung dan membawanya pergi. Jika Han Yin tidak setuju sebelumnya, Li Dong akan melakukan segala kemungkinan untuk membawa Tong Ren kembali. Harta nasional seperti itu tidak boleh terus dibiarkan di luar. Harus kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Yah, aku yakin kamu bisa melakukannya. Petik 2. Sekarang, Han Yin hanya bisa menganggukkan kepalanya.
Saya pikir dia harus tahu bahwa akupuntur adalah kekuatan Anda, dan memperlakukan Anda secara membabi buta bukanlah hal yang memalukan. Petik 2. Bahkan, dia juga memiliki kelebihan, karena dia dan pria perunggu itu telah bersama siang dan malam dan telah bersama selama beberapa dekade. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia pasti sudah mengetahui titik akupuntur pada tubuh Tong Ren dengan baik, dan kelebihanku adalah aku sangat familiar dengan titik akupuntur pada tubuh manusia. Petik 2. Akupuntur perunggu pria juga dilemparkan berdasarkan titik akupuntur pada tubuh manusia. Tidak akan ada perbedaan posisi. Masih belum pasti siapa yang menang dan kalah. Petik 2. Karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri, mengapa mengambil risiko seperti itu? Tang Liren menghela nafas. Apakah karena patung perunggu itu? Meskipun sangat penting bagi pengobatan Tiongkok, Anda harus jelas bahwa Anda sendiri lebih penting bagi pengobatan Tiongkok. Petik 2. Bahkan jika tidak ada manusia perunggu dalam akupuntur dan moksibusi, pengobatan Tiongkok dapat berkembang dengan sangat baik. Tetapi jika pengobatan Tiongkok kehilangan Li Dong, pemimpinnya, maka pengobatan Tiongkok akan sulit berkembang lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa Li Dong saat ini adalah satu-satunya kesempatan untuk pengobatan Tiongkok. Tidak hanya Tang Liren yang berpikir demikian, tetapi seluruh delegasi TCM, dan bahkan para pemimpin nasional tingkat tinggi seperti Liang Chan, berpikir demikian. Ya, itu karena pria perunggu itu. Petik 2. Li Dong tampak serius dan tulus. Saya orang yang sangat posesif, dan rasanya sangat tidak nyaman melihat harta yang semula milik negara saya ada di tangan orang luar. Petik 2. Saya benar-benar ingin membawanya kembali ke Tiongkok. Harta itu bukan hanya salah satu simbol pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, tetapi juga memiliki arti yang berbeda. Petik 2. Apa gunanya? Tang Liren mau tidak mau bertanya. Pria perunggu akupuntur dan moksibusi lahir di dinasti Song. Kaisar Ren Song adalah seorang pemimpin yang sangat menghormati dokter dan keterampilan medis. Dia memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pengobatan tradisional. Petik 2. Li Dong berkata dengan serius. Ini harus diingat untuk semua pewaris obat tradisional. Petik 2. Saat itu adalah masa kejayaan pengobatan tradisional, dan saya menantikan saat itu lagi. Bab 2320. Oke, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Tang Liren mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tahu pertanyaan ini bodoh, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena kepercayaan diri Li Dong selalu ditunjukkan, bahkan dia malu. Karena dia setuju untuk bertaruh melawan Han Yin, apakah itu membuktikan bahwa dia harus memiliki kepercayaan diri? Namun, pihak lain adalah Han Yin. Ia dianggap sebagai dokter jenius oleh banyak orang di Korea Selatan. Tang Liren bertanya pada dirinya sendiri, jika dia bertaruh melawan lawan dan menggunakan jarum buta untuk menusuk titik akupuntur pada pria perunggu itu, maka dia mungkin akan kalah. Tentu, Li Dong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa kepercayaan diri. Itu bagus. Tang Liren menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Jika pria perunggu akupuntur dan moksibusi dapat dibawa kembali kali ini, maka Korea Selatan akan kehilangan istrinya dan pingsan. Petik 2. Mereka kehilangan pasukan mereka terlebih dahulu dan kemudian membayar istri. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Aku ingin datang. Sekarang pejabat Korea pasti menyesal mengundang kita, kan? Mereka awalnya ambisius dan ingin menginjak pengobatan tradisional Tiongkok kami untuk membuktikan kebangkitan pengobatan Korea, tetapi mereka malu dengan pertempuran antara Tuan Zhou dan Ketua Ma. Petik 2. Beberapa anak muda berdarah panas dengan motif tersembunyi telah membuat kotoran di kepala warga negara mereka sendiri, dan mereka sekarang didiskreditkan. Petik 2. Jika kompetisi berikutnya antara aku dan Han Yin, dan kompetisi komunikasi resmi dalam nama, tidak dapat menyelamatkan muka mereka, mereka benar-benar akan dikalahkan.
Petik 2. Dengan itu, Li Dong berhenti dan terus tersenyum. Ini adalah bencana bagi mereka, tetapi dengan cara ini, mungkin orang Korea itu juga dapat belajar untuk berperilaku lebih baik, dan mereka harus belajar bagaimana berperilaku. Petik 2. Haha, jangan sopan dengan mereka tidak bisa kalah, dan kita juga tidak bisa kalah. Petik 2. Tang Liren mendorong. Jangan khawatir, Don, aku tidak akan kalah. Petik 2. Li Dong tampak percaya diri dan otentik. Besok adalah kontes antara Li Dong dan Han Yin. Insiden ini memang pantas menjadi berita utama di Korea Selatan. Ini adalah tes profil tinggi, karena ini bukan lagi tes sederhana antara dua dokter, tetapi perjuangan untuk martabat dan kehormatan antara kedua negara. Baik China maupun Korea Selatan merupakan penerus pengobatan tradisional. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.